Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Putra dari kelas TRI 3C dengan NPM 2478292. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video on atau kuliah jaringan komputer 2 pada lab 5.1.9 yang judulnya Investigate STP Loop Prevention. Di tujuan dari lab ini kita akan mengamati bagaimana spanning tree protokol bekerja dalam jaringan dengan jalur redundan, lalu menjelaskan bagaimana STP mencegah switching loop sambil tetap mempertahankan redundansi jaringannya, teman-teman. Selanjutnya lalu mengamati port-port ya, mengamati konfigurasi STP ketika terjadi perubahan topologi, misalnya kabel antar switch dihapus atau diputuskan. Oke, langsung aja ke instructionnya, teman-teman. Di sini kita masuk ke verify connectivity ping from PC1 to PC2. Ping 192.68.1.11. Ping berhasil, teman-teman ya. Your ping should be successful. Yes. Step 2, view spanning tree status on each switch. Use the show spanning tree on di masing-masing switch, teman-teman. Oke. Enable. So spanning tree VLAN 1. Sini ada table, teman-teman ya. Pertama yaitu pada gigabit Ethernet 01, gigabit Ethernet 01 dan 02 ini ya, dari S1. Port gigabit Ethernet 01 statusnya adalah FWD, yang artinya forwarding, teman-teman. Ini portnya aktif dan meneruskan paket atau data frame ya. Lalu selanjutnya gigabit Ethernet 02 statusnya juga FWD, forwarding. Lalu ada di sini root bridge, jawabannya no, teman-teman ya, bukan root bridge. DSG ini apa ya, ntar, teman-teman. Oke, sambil lanjut di S2 kita cek juga. Enable so spanning tree VLAN 1. Nah, di sini port gigabit Ethernet 01 nya statusnya FWD juga, forwarding, artinya meneruskan paket. Lalu gigabit Ethernet 02 FWD juga, forwarding, teman-teman ya. Jadi DSG statusnya root bridge, pertanyaan ya, root bridge no. DSG ini artinya destinated port, adalah port yang dipilih untuk STP untuk meneruskan paket. Jadi root bridge no, teman-teman ya, untuk kedua port di switch S2. Selanjutnya di S3 so spanning tree VLAN. Sini gigabit Ethernet 01 dan 02 di S3 ya, ini. Bentar, kita kecilin dulu coba. Sini ada port gigabit Ethernet 02, gigabit Ethernet 02 yang gigabit Ethernet 01 yang statusnya forwarding, dan ini adalah root, teman-teman. Root bridge role-nya yes.
Jadi selanjutnya Gabriel 02 BLK atau blocking teman-teman ya. Jadi port ini tidak akan meneruskan frame atau paket agar tidak terjadi looping, agar ping yang dari PC1 dari sini, dari PC1 ke sini langsung ke PC2. Kalau dia ini Gabriel 02 statusnya forwarding juga, maka dia akan jadi looping storm, badai looping teman-teman, kan terus muter paketnya dari sini ke sini ke sini sini muter-muter gitu teman. Dia nggak akan berhenti paketnya, jadi akan tidak efisien gitu untuk sebuah jaringan. Jadi ALTN, role-nya LTN itu alternate port. Oke. Selanjutnya packet tracer use a different link on one connection between the switch. Oke, di sini ada link yang berwarna orange ya, kabel warna orange. What do you think this is link like means? Apa maksud dari like ini? Ini artinya ini, jadi Gigabit Ethernet 02 di S3 ini tidak akan mengirim dan menerima paket teman-teman, agar tidak terjadi looping ya. Wattpad will frame stack from PC1 to PC2. Jalur apa yang dipilih dari ping ke PC1 to PC2 tadi sudah saya jelaskan. PC1 ke S1 ke S2 langsung ke PC2. Why do frames not travel through S3? Kenapa dia tidak ke S3 dulu? Kalau dia ke S3 dulu, dia akan terjadi looping yang tak terbatas teman-teman. Dia akan muter-muter terus paketnya, kesini muter paketnya kan. Nah, sini PC1 kirim ke sini, S2 kirim ke S3, S3 kirim lagi ke sini. Jadi dia nggak bakal itu teman-teman. Terus muter-muter data frame-nya. Looping storm namanya, badai looping. Why has spanning tree place a port blocking in blocking state? Why has, sebentar teman-teman. Mengapa spanning tree menempatkan port dalam status pemblokiran? Jadi kalau semua portnya meneruskan paket, maka akan terjadi switching looping teman-teman ya. Terjadi, saya jelaskan, yang akan muter-muter terus paketnya. Oke, selanjutnya observe spanning tree convergence. Step 1, remove the connection antara between S1 dan S2. Link connection ini akan kita hapus ya. Open CLI Windows on Suite S3. Oke, start. Kita open CLI Windows, lalu and issue the command show spanning tree VLAN 1. Okay, leave the CLI window. Select the delete tool from the menu bar and click table that connect S1 and S2. Kita akan menghapus yang ini teman-teman ya. Oke. Observe spanning tree convergence. Quickly return, cepat kembali quickly return from, and use the show spanning tree command. Di sini ada use up a arrow untuk recall, untuk memanggil kembali show spanning tree, tinggal pencet atas panah ya. Nah, di sini statusnya berubah menjadi LSN teman-teman. LSN artinya di sini listening teman-teman ya. Port sedang mendengarkan BPDU atau Bridge Protocol Data Frame, data unit, tapi belum mempelajari MAC address-nya. Selanjutnya kita recall lagi. Sekarang learning, LRN. Jadi port sudah mulai mengisi label MAC address tapi belum meneruskan paketnya. Kita recall lagi, enter. Nah, sekarang sudah menjadi FWD atau forwarding, yang portnya aktif dan meneruskan data frame atau traffic teman-teman. Selanjutnya
Kita close, kita minimize saja. What do you see happen to the status of the L2 port during this process? Apa yang terjadi yang kita lihat tadi, yaitu pada saat prosesnya yang pertama, setelah kita memutuskan link antara S1 dan S2, yang terjadi yang pertama yaitu listening, port mendengarkan, lalu learning, dan yang terakhir menjadi forwarding, telah bisa mengirimkan paket. Dan sini lampu tautannya juga udah jadi warna hijau, teman-teman. Verify connectivity by pinging from PC1 to PC2. Your ping should be successful. Berhasil, teman-teman ya, karena port yang di Gabriel Terminal 2 tadi statusnya adalah alternate atau ya cadangan gitu, karena ini putus jadi paketnya lewat sini ke sini, ini ke sini, jadi ini dihapus, dia akan tetap terkirim, teman-teman. Itu gunanya alternate port. Are any port showing? Bentar. Apakah port yang menunjukkan lampu tautan orange? Nah, di sini sudah nggak ada lagi, teman-teman ya, port yang menunjukkan lampu orange, karena spanning tree-nya sudah tidak ada lagi. Tidak ada lampu, karena tidak ada redundan lagi dalam jaringan. Oke, sudah selesai penjelasan dan pengerjaan pada paket tracer kali ini, Investigate STP Loop Prevention. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.